Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel CL Creator. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi tentang pengalaman pertama aku masuk kerja di perusahaan Jepang. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik like, komen, dan share juga agar video yang aku buat ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini aku mau sharing tentang pengalaman pertama aku kerja di perusahaan Jepang. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu bidang apa sih yang aku kerjain di sini. Jadi aku tuh di sini bidangnya pengolahan makanan, tapi lebih khususnya di hasil laut gitulah. Ikan, terus juga kerang, terus cumi, bukan cumi sih, gurita, terus apa lagi ya, ikan-ikanan lah, semacam ikan-ikanan gitu. Tapi pas pertama itu aku dimasukinnya tuh di bagian hotate gitu, jadi aku tahu ini kan scallop kan. Nah, aku pas waktu pertama masuk kerja itu di bagian nyokelin apa ya, kayak misahin kerangnya sama cangkang kerangnya gitu. Nah, kerangnya itu yang nanti dijual. Itu pertama kali diajarin sama orang Jepangnya langsung ya, tapi aku nggak tahu sih itu tuh posisinya apa, karena kayak nggak kelihatan. Gimana ya, kalau di Indonesia mungkin bisa kelihatan nih kalau misalkan dari bajunya ini jabatannya apa gitu, tapi kalau di sini tuh kayak gimana ya, kayak nggak ada pembedanya gitu. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak tahu itu tuh jabatannya apa gitu, terus posisinya tuh apa tuh nggak tahu gitu. Kalau kitanya nggak nanya ya kita nggak bakal tahu mereka tuh jabatannya apa gitu ya. Jadi aku diajarin sama orang Jepangnya langsung, disuruh kayak caranya nih, ini misalkan kerangnya gitu kan, kerang itu kan kayak gini kan, ada yang bagian luarnya kayak gini sama ada yang ratanya gitu, persis sih kayak gini. Nah, jadi kita tuh megangnya tuh harus kayak gini. Terus misalkan ini si alat buat nyukilnya gitu, jadi kita tuh dicukil gitu. Nah, awal-awal itu aku nggak bisa gitu kan, karena kerangnya itu kan dia nempel banget kan, kayak nempel banget kayak gini nih, jadi aku tuh nggak tahu caranya ini tuh harus gimana gitu. Nah, akhirnya dikasih tahu lah sama si orang Jepangnya itu, kalau misalkan kayak emang di ujung pisaunya itu kan tajam kan, jadi kayak masukin terus dicukil gitu. Terus yang bagian miminya, yang bagian lingkarannya itu sebelum kerangnya itu kan kayak ada bagian luarnya gitu kan. Nah, bagian luarnya itu kita cukil dulu. Misalkan ini udah kecukil gitu ya, udah kecukil, udah ke atas, terus si kotorannya itu kita buang dulu. Kotoran di sini, pokoknya di sini tuh ada kotorannya, terus ini ada lingkaran gitu kayak miminya gitu. Terus kita cukil yang kotorannya tuh, cukil terus dicabut. Nah, itu tuh cara nyabutnya juga kayak beda beda apa ya, beda orang beda cara gitu. Ini dicabut dulu, terus barulah yang di tengah si kerangnya ini atau si scallopnya ini baru kita cukil, terus jatuh di kayak jatuh di bawah gitu ya, jatuh di bawah beda tuh kayak gitu kan. Nah, ini tuh menurut aku kayak apa ya, nggak tahu target mereka gimana, cara buat capai ke targetnya itu aku nggak tahu kayak gimana. Cuman setiap kali berapa ya, sekitar 1 jam atau 2 jaman itu tuh pasti bakal ditambahin lagi si kerangnya gitu. Jadi sebelum istirahat, jadi kita tuh di sini kayak misalkan masuk setengah 8 nih, setengah 8. Nah, jam 9 itu nambahin si kerangnya lagi. Nah, nanti jam 10 itu kita istirahat, tapi istirahatnya cuman 15 menit doang. Setelah 15 menit lanjut lagi, terus istirahat lagi jam 12 sampai jam 1. Jam 1 masuk, jam 3 istirahat lagi 15 menit, terus masuk lagi, pulang jam 5. Jadi di sini tuh
kerjanya mulai dari setengah 8 sampai jam 5 sore. Nah, pas pertama-tama itu kan agak susah kan buat gimana cara cepetnya gitu kan, tapi setelah udah gak sebulanan juga sih, sekitar beberapa hari tuh kayak udah mulai terbiasa kan tangannya. Tapi pas waktu pertama kali, bener-bener pertama kali tuh kayak tangan ini tuh pada sakit gitu kan, pundak itu pada sakit. Terus sama yang sakit itu kayak bagian ini yang megangin pisaunya, bukan sih, oh ya, yang megangin pisaunya. Tapi kadang tangan yang megangin kerang juga jadi sakit juga, tapi yang lebih sakit menurut aku di bagian pundaknya gitu, karena kan kayak yang gini gitu kan, kayak yang harus cepat juga. Nah, tapi enaknya kalau di sini itu kayak yang gimana ya, kalau misalkan nih kan si kerangnya itu kan numpuk banyak gitu kan, kita misalkan di meja gitu, mejanya panjang, terus kita di bagian sebelah kanan misalkan ya, di sebelah kanan itu kalau misalkan di sebelah kanan masih banyak, terus kita tuh kayak sarain aja ke bagian yang sebelah kiri, jadi kayak abisnya tuh pasti bakal rata gitu. Jadi nggak, orang-orang di sini tuh nggak kayak yang aku udah selesai nih kerjaannya gitu kan, kayak misalkan udah habis nih, yang di depan aku udah habis, ya udah gitu, mereka nggak mau ngerjain. Tapi di sini tuh enaknya kalau misalkan di tempat yang lain atau di depan orang lain tuh masih banyak, kayak mereka tuh minta sini dikasih ke sini gitu kan, jadi selesainya tuh pasti bakal sama gitu, bakal bareng. Jadi menurut aku jadi kayak nggak apa ya, kayak yang enak gitu kerjanya gitu, jadi selalu saling support lah, saling bantu ya. Menurut aku ngerasain tangan sakit tangan sama pokoknya sakit tangan badan lah ya, itu kurang lebih sekitar hampir 1 bulanan lah ya. Kayak ibaratnya kayak kaget gitu kan badannya, kerjanya tuh diem tapi yang gerak itu tuh bagian tangan gini kan, jadi otomatis yang sakit itu di bagian pundaknya sih menurut aku. Kalau aku di bagian pundaknya sama bagian pergelangan tangan kayak gini, itu yang sakit itu. Adaptasinya kalau aku kurang lebih sekitar 1 bulanan lah, sampai ngerasa bener-bener kayak ya udah, sakit, kalaupun sakit tuh kayak masih biasa aja gitu, nggak sampai ngerasain pas awal-awal itu. Nah, terus pas udah 1 bulan di bagian itu yang apa namanya, yang ngupasin kerangnya, barulah kita tuh dikasih kerjaan di tempat yang lain gitu. Jadi kayak di sini, di perusahaan yang aku kerja itu kayak ada 2 pabrik gitulah, pabrik yang satu buat ngupasin kerang sama yang satunya packing gitu. Nah, selama 1 bulan udah di bagian yang ngupasin kerang, kita tuh dimasukin ke bagian packing, kayak buat packing gitu. Jadi kayak proses dari milihin yang bagus-bagusnya, terus milihin yang kurang bagus. Terus di situ tuh ada 5 macam deh kalau nggak salah ya. Ada yang kizu itu kerang-kerang yang kayak yang nggak mulus gitu lah, kayak ada lukanya gitu ya, kayak gimana ya, yang misalkan harusnya tuh bulat kayak gini, terus ada yang gompel gitu. Nah, itu masuknya tuh ke kizu. Terus selain kizu ada shibare. Kalau shibare ini tuh posisinya kerang ini tuh kayak kepotong gitu, jadi kayak misalkan tingginya kerang tuh segini, nah terus misalkan tinggi kerang segini, tapi kalau udah itu jadi kayak setengahnya gitu, kayak setengah tuh kepotong gitu lah, setengah kepotong itu shibare. Terus ada lagi byoki. Kalau byoki itu apa ya, kayak yang di kerangnya itu ada semacam bintik kuning gitulah, bintik kuning. Terus juga kadang ada yang warna hitam juga, nah itu masuknya ke byoki. Terus ada lagi kawaki. Kalau kawaki itu yang ini ya, yang ada putih-putihnya kayak gitulah, ada putih-putihnya. Terus sama neko. Kalau neko ini jadi posisinya misalkan si kerang itu kayak gini kan,
tapi pas jadinya itu, pas bekunya jadi kayak yang miring ini nih, jadi apa sih, jadi kayak gini lah, yang harusnya kayak gini nih ya, misalkan harusnya rata kayak gini, tapi itu tuh jadinya tuh bentuknya kayak gini, kayak berdiri gitu. Nah itu namanya neko kalau di perusahaan ini ya, di perusahaan aku kerja ini. Nah itu tuh harus dipisah-pisahin gitu, harus dipisah-pisahin sesuai sama apa sih namanya, sesuai sama yang lainnya gitu ya, kayak sesuai gimana, harus dipisah-pisahin. Terus setelah itu ya udah, kayak di sini tuh kayak jadwalnya kan kayak beda-beda kan, kadang di pabrik 1, kadang di pabrik 2. Jadi di sini tuh pabriknya tuh ada yang namanya pabrik Aokojo sama Shirokojo. Jadi ini tuh lebih ke ini sih, kayak bajunya gitu kan, yang dipakai itu baju biru. Kalau pakai baju biru ya di pabrik biru, kalau pakai baju putih ya di pabrik putih gitu. Nah, karena di sini jadwalnya itu kayak masih manual gitu ya, jadi kayak di sini tuh kerjanya tuh bisa dibilang nggak kontinu itu terus tuh. Jadi kayak misalkan kalau di Indonesia kan setahu aku, kalau misalkan udah kerja bagiannya ini nih, ya udah gitu kan, ini terus sampai lama gitu kan. Nah kalau di Jepang itu enggak, jadi kayak kita tuh harus bisa apa ya namanya, harus bisa ngerjain semuanya gitulah, bisa dibilang gitu. Jadi misalkan hari ini aku kerjanya di Aokojo gitu, nah nanti besoknya bisa aja kerjanya tuh di Shirokojo. Nah ini sih mungkin yang bikin kita tuh jadi nggak bisa kerjanya, karena kita tuh kerjanya tuh kayak harus di rolling gitu tiap hari. Jadi kayak misalkan di sini baru mau bisa nih, tapi udah dipindahin ke tempat lain gitu kan. Nah itu kan yang bikin kita tuh jadinya nggak bisa gitu. Baru juga mau bisa tapi dipindahin ke tempat lain, otomatis kan kita jadi kayak bingung lagi gitu kan, ditambah lagi bahasanya yang masih kurang ngerti. Itu beneran struggle banget sih menurut aku. Nah mungkin ini dulu aja yang bisa aku sharing. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Terima kasih.